Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para dosen mata kuliah optimisasi statistika. Dalam kesempatan ini, izinkan kami, kelompok 5 Paral 2, optimisasi statistika akan memaparkan hasil dari proyek penelitian kami yaitu analisis komparatif optimasi hyperparameter bertopik menggunakan artificial bee colony dan grid search. Next. Kemudian ini adalah anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Iva, kemudian ada Haikal, ada Joshua, dan ada Ziva. Next. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Next. Latar belakangnya adalah di dalam dunia machine learning, kita tahu bahwa kualitas model sangat bergantung pada pemilihan hyperparameter yang tepat. Selama ini, metode yang sering dijadikan standar evaluasi atau baseline pembanding adalah grid search. Metode ini memang memastikan kita menemukan kombinasi parameter terbaik dengan mengevaluasi seluruh kemungkinan. Namun, pendekatannya sangat tidak efisien dan memakan biaya komputasi karena seiring bertambahnya rentang parameter, maka waktu komputasi pun akan meningkat. Sebagai solusi alternatif, kami menggunakan Artificial Bee Colony atau ABC. Ini adalah algoritma metaheuristik berbasis swarm intelligence yang terinspirasi dari koloni lebah. ABC membagi tugas lebah menjadi tiga, yaitu employed, onlooker, dan scout bee. Kemudian untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang parameter secara efisien tanpa harus mencoba semua kemungkinan kombinasi secara buta. Boleh di next. Metode ABC ini kami aplikasikan pada bertopik sebuah arsitektur pemilihan topik tingkat mutakhir berbasis transformers. Bertopik ini sangat sensitif terhadap dua parameter utamanya dalam penelitian kami yaitu neighbors pada UMAP atau tahap reduksi dimensi dan mean cluster size pada HDB scan atau tahap klasterisasi. Kemudian kombinasi yang salah akan merusak topik dan menghasilkan outlier yang tinggi. Kami mengujinya menggunakan data real, yaitu opini publik di platform YouTube terkait isu pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Kami memilih topik tersebut karena isu tersebut berpotensi tinggi memicu dinamika publik. Pemilihan isu ekonomi yang dinamis sangat menguntungkan tujuan penelitian kami karena teksnya sangat kompleks dan memuat beragam sentimen, sehingga data ini akan menjadi medan uji untuk membuktikan bahwa pentingnya proses optimisasi hyperparameter. Sehingga komparasi kecerdasan algoritma ABC dapat dibandingkan dengan grid search akan dilihat dengan sangat jelas. Karena itu tujuan penelitian kami adalah ada dua. Yang pertama, kami melakukan pemodelian topik untuk menganalisis opini netizen atau publik terkait isu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, kami membandingkan secara langsung efisiensi komputasi dan performa hasil optimisasi hyperparameter antara metode grid search dan algoritma artificial bee colony atau ABC. Boleh di next. Kemudian masuk ke metodologi. Next. Baik, ini data yang kami ambil dari uh, 10 kanal YouTube dengan total adalah 16 video. Kemudian kami mengumpulkan komentar tersebut dalam rentang waktu 5 sampai 12 Mei 2026. Yang mana di tanggal 5 Mei itu uh, publikasi berita dari pertumbuhan ekonomi sampai tanggal 12 Mei, yaitu 12 Mei ketika proyek analisis ini kami mulai. Kemudian kami berhasil mengumpulkan 5.089 komentar. Kemudian pada tabel ini adalah contoh bagaimana komentar yang kami kumpulkan dari YouTube ini tampil begitu. Ada kolom date atau tanggal, kemudian ada username-nya, kemudian ada komen, dan ada like dari komen tersebut. Boleh di next. Baik, selanjutnya masuk ke sedikit tinjauan pustaka untuk metode yang kami gunakan yaitu bertopik. Bertopik tadi balik lagi adalah metode untuk topik modeling atau kita mungkin lebih pas menyebutnya topik clustering berbasis transformer yang menggabungkan semantic embedding, reduksi dimensi, clustering, dan representasi topik untuk menghasilkan topik yang lebih kontekstual harapannya dan mudah untuk diinterpretasikan.
Metode bertopik itu sendiri baru muncul ya, belum terlalu lama di tahun 2022 dan keunggulannya dibandingkan topik modeling yang mungkin kita sering kenal adalah LDA adalah dia bisa menangkap makna semantik dalam komentarnya. Oleh karena itu, pre-processing yang kita lakukan di sini pun lebih hati-hati, tidak terlalu eh, apa preprocessingnya tidak terlalu berlebihan di awal karena ditakutkan akan menghilangkan makna semantik dalam kalimat komentarnya. Oke, ini pertama komentar dari YouTube diambil, kemudian pastinya datanya masih berupa teks ya, dan itu akan di-embedding menjadi angka yang berjumlah 768 dimensi, atau dengan kata lain ada 768 kolom menggunakan Indo-Esbern. Base P2 kalau boleh lebih detailnya. Kemudian UMap itu digunakan untuk mereduksi dimensi yang awalnya ada 768 kolom atau dimensinya 768 menjadi 5 dimensi. Apakah ini wajib dilakukan dalam bertopik? Tidak. Tapi kenapa dilakukan? Nanti ke depannya akan kami jelaskan kenapa UMap harus digunakan dalam data komentar YouTube yang kami kumpulkan dalam penelitian ini. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh HDB scan. Saat datanya sudah berupa angka, ya dapat dilakukan clustering, seperti clustering angka biasa. Kemudian ada untuk representasi dari topiknya menggunakan closed term frequent inverse distribution frequency katanya. Nah ini metode ini sebenarnya digunakan untuk mengukur bobot dari satu kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam satu cluster topik dengan kemunculannya di klaster topik lainnya, sehingga bisa dilihat apakah dia representasi di satu topik tertentu atau tidak berdasarkan bobot kata itu di klaster-klaster topiknya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan metode metode berikutnya yaitu MMR, Maximal Marginal Reference. Itu dipakai untuk menyeimbangkan antara relevansi satu kata dalam topik dengan keragaman antar topik, sehingga nanti hasil yang diperoleh dari topik itu diharapkan tetap beragam, tapi bisa diinterpretasikan juga satu topik itu. Labelnya apa, dia lagi membicarakan apa. Dan yang terakhir ya produknya yaitu berupa topik. Dan kita next lagi. Oke, ini kita masuk ke pengaturan optimisasi hyperparameternya. Sebelum nanti masuk ke fungsi objektif apa yang akan dioptimalkan, ada penjelasan dulu terkait rumus topik coherence dan diversity yang sering dipakai untuk mengukur seberapa baik kualitas dari topik yang sudah diklasterkan atau dimodelkan menjadi beberapa klaster. Pertama, topik coherence itu mengukur keterkaitan semantik antar kata dalam satu topik yang sama, dalam satu klaster topik yang sama. Diukur menggunakan metrik NPMI atau Normalized Point-Wise Mutual Information, yang dimana rumusnya itu dapat terlihat di layar presentasi juga, karena kalau dilihat WI sama WJ itu merupakan pasangan kata yang berasal dari daftar kata teratas atau frekuensi kemunculannya paling besar, tapi masih dalam satu topik yang sama, begitu. Nanti ada probabilitas kemunculannya mereka bersama, PWI, WJ, sama probabilitas kemunculan masing-masing kata secara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi ini masih dalam ukurannya itu dari dalam satu klaster topik yang sama. Nah, kita lanjut ke metrik ukuran yang kedua, yaitu topik diversity atau diukur dengan metrik RDJ. Itu mengukur keberagaman kata representatif antar topik. Jadi seberapa terpisah antara klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Diukur pakai metrik RDJ atau Refined Diversity Jakarta ya, dengan rumus yang seperti pada layar presentasi juga ada OI dan OJ. Nah, bedanya itu OI dan OJ itu adalah himpunan kata dengan peringkat tertinggi. Kalau peringkat tertinggi itu berarti frekuensi kemunculan yang paling besar, tapi udah di dua topik yang berbeda atau dua cluster topik yang berbeda. Makanya itu ukuran ini ya jelas mengukur diversity atau seberapa terpisah sih antara satu topik dengan topik yang lainnya. Kurang lebih mungkin untuk penjelasan rumusnya secara sederhana seperti itu. Next lagi ada fungsi objektif. Apa sih yang ingin kita optimalkan dalam proses optimisasinya? Terus apakah kita akan maksimalkan atau minimumkan? Nah, di penelitian ini kita akan memaksimalkan fungsi objektif yang merupakan weighted sum antara coherence sama diversity. Di sini kami memberikan bobot yang lebih besar terhadap coherence dengan tujuan karena topik modeling atau topik clustering yang diharapkan itu pada dasarnya adalah seberapa baik klaster-klaster topik itu bisa diinterpretasikan. Nah, itu dipengaruhi kebanyakan besarnya oleh metrik coherence. Makanya kami memberikan bobot lebih besar pada coherence. Dan ini sudah dilakukan juga pada penelitian-penelitian lain seperti oleh Mimo et al., terus Lau et al., dan Roder et al. Yang ada di paper kami. Jadi mereka melakukan pembobotan yang
berbeda pada dua metrik tersebut. Tapi angkanya seberapa besar di coherence atau diversity itu tuh kami peroleh dari mana? Nah, ini berdasarkan trial and error yang kami lakukan dalam penelitian. Apabila coherence kami naik satu poin lagi menjadi 0,8, maka topiknya memang semakin eh, makna semantik dalam satu topik makin jelas. Artinya topik itu makin mudah untuk diinterpretasikan, tapi diversity-nya jadi terlalu rendah sehingga muncul kata-kata yang saling tumpang tindih antar topiknya. Karena ini sifatnya trade-off ya sekali lagi. Jadi kombinasi angka 0,7 dan 0,3 diperoleh berdasarkan trial and error dan sudah merupakan kombinasi bobot terbaik yang kami temukan sejauh ini. Kemudian lanjut ke peubah keputusannya. Parameter hyperparameter apa yang akan dituning? Ada dua, yaitu neighbors yang mana mengatur struktur lokal global pada UMAP. Jadi ini merupakan hyperparameter pada UMAP dan mean cluster size yang menentukan ukuran minimum cluster pada HTB scan. Nah, ini adalah hyperparameter pada HTB scan. Kedua parameter ini tadi sebelumnya disinggung oleh rekan saya Iva adalah parameter yang penting dan bertopik sangat sensitif terhadap kedua hyperparameter ini. Kenapa? Karena apabila dua hyperparameter topik ini meningkat nilainya, maka itu akan secara langsung mengakibatkan jumlah klaster topiknya akan semakin kecil. Apabila jumlah klaster topiknya semakin kecil, maka outliernya akan semakin besar efeknya. Jadi dua parameter hyperparameter ini yang secara langsung berefek pada jumlah klaster topik yang dihasilkan. Sebenarnya di UMAP ada lagi satu hyperparameter lagi namanya mean component yang menentukan uh, data itu akan direduksi menjadi berapa dimensi. Kemudian di HDB scan juga masih ada satu hyperparameter lagi yaitu mean sample. Tapi mereka berdua tidak secara langsung berefek pada klaster-klaster topik yang terbentuk. Oleh karena itu di dalam skripsi yang kami jadikan referensi itu juga hanya optimisasi pada dua hyperparameter ini. Kemudian search space dari tiap-tiap hyperparameter di neighbors itu ada dari 10 sampai 30, min cluster size ada dari 20 sampai 50. Kenapa search space-nya angkanya seperti ini? Sekali lagi, trial dan error dalam penelitian kami. Karena apabila min cluster size atau neighbors yang di-define lebih dari 30 atau lebih dari 50, maka outlier dalam topiknya akan terlalu besar. Selain itu, jumlah klaster yang dihasilkan akan terlalu kecil. Oleh karena itu, search space ini kami peroleh dari eksplorasi dari data yang kami miliki. Kemudian yang terakhir adalah kendala atau constraint apa saja yang kami tetapkan dalam proses tuning parameter ini, hyperparameter ini. Ya tadi, dari segi search space dari neighbors dan min cluster size, search space-nya kami batasi. Kemudian, proporsi outlier dalam topik yang dihasilkan berdasarkan hyperparameter yang terbaik dipilih nanti, itu tidak boleh lebih dari 30%. Karena lebih dari 30% maka kualitas topiknya jelek dan terlalu banyak kata yang terbuang sebagai outlier. Dan terakhir, jumlah topik yang terbentuk minimal 2. Karena ya minimal 2 itu satu outlier, satunya lagi topik. Kalau di bawah 2 maka ya cuma outlier dong. Lanjut lagi, ada pembahasan terkait tinjauan pusaka terkait ABC. ABC itu adalah algoritma optimisasi artificial bee colony yang merupakan salah satu keluarga swarm intelligence di mana metode ini meniru perilaku lebah. Tadi sudah disinggung juga oleh rekan saya Iva, ada tiga jenis lebah yaitu employee bee eh, untuk eksplorasi solusi, kemudian ada onlooker bee. Nanti dia akan melihat solusi dari employee bee mana yang paling potensial berdasarkan probabilitasnya dan scout bee untuk mencari solusi baru. Nah, prosesnya itu ada inisialisasi dulu, ada inisialisasi solusi sebanyak n solusi, kemudian nanti akan dieksplor oleh employee B, akan diperbaiki solusinya. Dari situ akan diperbaiki juga onlooker B oleh onlooker B, tapi onlooker B itu tidak memperbaiki seluruh solusi yang dimiliki oleh employee, melainkan dia memilih satu solusi yang paling optimal berdasarkan peluangnya. Nah, peluangnya itu ada di rumus yang PI ini, menggunakan fungsi dari fit. Fitness itu adalah fungsi objektif yang tadi sebelumnya 0,7 kali coherence dan 0,3 kali diversity begitu. Dan terakhir, jika memang solusi dari employee B dan onlooker B tidak menghasilkan kemajuan yang dalam artian tidak menambah besar nilai dari fungsi objektif kami, karena kami ingin memaksimalkan fungsi objektif, maka Scout B akan mencari solusi yang baru. Next lagi, grid search. Kalau grid search ini adalah metode yang sebenarnya lebih tradisional gitu ya, karena sifatnya exhaustive search atau bisa juga kita sebut brute force. Dari segi search space yang kita define, dia akan mencoba segala kombinasinya. Begitu.
sama tetap dievaluasi berdasarkan objective function yang kami define, yaitu weighted sum atau penjumlahan berbobot dari coherence dan diversity-nya. Yang dicari adalah fungsi objektif tertinggi. Prosedur penelitiannya mulai dari pengumpulan dan seleksi data. Tadi mungkin pengumpulan datanya itu pakai kita ambil API dari YouTube dulu, pakai YouTube data API v3. Kemudian kita di Python ya menggunakan library Google API Client ya untuk ngehit API YouTube yang tadi kita udah ambil. Kemudian eksplorasi data, pemodelan topik dengan bertopik ya melalui rangkaian tadi, reduksi dimensi, HDB scan buat clustering, terus pengaturan optimisasi dari segi decision variable-nya, fungsi objektifnya, dan kendalanya. Kemudian setelah udah di-define, rules-rules dari optimisasinya akan dilakukan dengan dua metode, yaitu ABC dan grid search, yang mana di sini di flowchart-nya ada sedikit algoritmanya, penjelasan algoritmanya. Dan terakhir hasil dari hyperparameter tuning dari kedua metode akan dievaluasi dan dibandingkan dari segi objektif score-nya, mana yang lebih besar, coherence-nya, diversity-nya, outlier-nya, dan runtime-nya. Kemudian akan dari yang terbaik, metode yang terbaik itu akan dilakukan bertopik, divisualisasikan dan diinterpretasikan topiknya. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait dengan hasil pembahasan, yang pertama kita melakukan terkait dengan pemrosesan data, yang dimana dapat kita lihat bagaimana sebelum dan sesudah data dilakukan pemrosesan. Nah, pada tahapan ini kami melakukan terkait dengan cleaning text, scaffolding, tokenization, topic removal, normalisasi kata dan frasa, serta text cleaning untuk menghapus data duplikat dan juga data kosong. Nah, beberapa frasa penting kami gabungkan menggunakan tanda garis bawah atau underscore seperti ekonomi underscore Indonesia untuk mempertahankan makna selama proses analisisnya. Kemudian kami juga melakukan pendefinisian terkait dengan kustomisasi stop word serta custom slang dan slang untuk mengakomodasi bahasa gaul pada teks komentar serta pendefinisian short word. Next. Selanjutnya terkait dengan eksplorasi data dapat dilihat di sini ada distribusi komentar berdasarkan kanal dan juga distribusi video berdasarkan kanal. Berdasarkan video, CNBC Indonesia mengunggah jumlah video terbanyak dan interaksi pengguna lebih didominasi oleh Liputan 6, Ferry Irwandi dan juga Raymond Chen. Nah, untuk video dari kanal Ferry Irwandi dan Raymond Chen masing-masing menyumbang 2.308 komentar atau sekitar 45,35% dan 1.392 komentar atau sebesar 23,56% dari total komentar yang ada. Nah, perhatian publik di ruang digital lebih dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan atau engagement dan daya tarik dari konten kreatornya sendiri. Pada bagian kanan di sini dapat kita lihat word count-nya yang di mana 5 kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi ada ekonomi yaitu sebesar 995, Indonesia sebesar 592, negara sebesar 556, pemerintah sebesar 535, dan rupiah sebesar 489. Dominasi kata ekonomi dan Indonesia sendiri mencerminkan perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal pertama pada tahun 2026. Tetapi tingginya frekuensi pada kata pemerintah dan rupiah, hal ini menunjukkan bahwa diskusi publik juga berfokus pada kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah. Next. Selanjutnya terkait dengan bertopik, yang dimana pada awal setiap opininya itu terdiri dari 768 dimensi, kemudian kami reduksi dimensi menggunakan UMAP dengan default enablers-nya sebesar 15 dan N komponennya sebesar 5, yang dimana hasil nantinya eh, Reduksian dimensi sebesar 5 dimensi yang bersesuaian, yang dimana bertopik ini akan diuji baik tanpa reduksi dimensi maupun dengan reduksi dimensi. Untuk reduksi dimensi sendiri dengan UMAP menghasilkan nilai topik koheren sebesar 0,44, topik diversity sebesar 0,91, dan jumlah topik yang dihasilkan sebesar 2. Tetapi tanpa reduksi dimensi, diperoleh topik diversity yang lebih baik sebesar 0,99, tetapi topik koherensnya menurun drastis menjadi 0,35. Tetapi jumlah topik yang dihasilkan juga terlalu besar, yaitu 150 topik, dan ini menjadi sulit untuk diinterpretasikan. Di sini dapat dilihat contohnya pada teks dokumen seperti, "Halo warga sipil sekalian, selamat menonton," yang dimana pada awalnya embedding vektornya itu berukuran 768 dimensi, yang kemudian direduksi menggunakan UMES menjadi 5 dimensi. Next.
Selanjutnya, optimasi hyperparameter tuning, yang dimana pada pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan optimisasi ABC, yang dimana jumlah yang lebah yang kami gunakan itu sebesar 10, karena pada setiap iterasinya terdapat 10 kombinasi hyperparameter untuk dieksplorasi. Kemudian limitnya itu 5, karena apabila suatu solusi tidak mengalami peningkatan selama 5 iterasi, maka solusi tersebut akan ditinggalkan dan digantikan oleh Scout B. Dan passionnya juga sebesar 5 digunakan untuk mekanisme early stopping sehingga proses optimisasi dihentikan apabila solusi terbaik tidak mengalami peningkatan selama 5 iterasi berturut-turut. Next. Nah, dari hasil optimisasi hyperparameter tuningnya diperoleh nilai enablers optimalnya itu sebesar 25, mean cluster size-nya itu sebesar 33, dan iterasinya itu convergence di iterasi ke-6, yang dimana akan menghasilkan base objektifnya sebesar 0,6649, base coherence sebesar 0,5689, base diversity-nya sebesar 0,889, dan runtime-nya itu selama 1788 detik. Dan di sini juga dapat dilihat pada peta eksplorasi solusi ABC sendiri, yang di mana sumbu X menampilkan min cluster size dan sumbu Y untuk neighbors-nya. Nah, setiap titiknya ini merepresentasikan satu kombinasi hyperparameter yang dievaluasi. Dan bentuk simbolnya sendiri merupakan jenis lebah yang menghasilkan solusi tersebut, yang di mana kotak menunjukkan employee B, segitiga untuk onlooker B, dan belah ketupat untuk scout B. Bintang merah sendiri menunjukkan kombinasi hyperparameter terbaik yang berhasil ditemukan. Next. Oke, berikutnya kami melakukan optimisasi dengan grid search. Nah, seperti yang sudah dimention sebelumnya oleh Joshua, di grid search ini kami akan menggunakan ruang pencarian untuk neighbors itu dari 10 sampai 30, berarti ada 21 kemungkinan, dan untuk min cluster size itu ruang pencariannya ada dari 20 sampai 50, berarti ada 31 kemungkinan, sehingga total kombinasi hyperparameter yang akan dicobakan dalam grid search itu ada 651 kombinasi. Oke, boleh di next. Nah, berbeda dengan ABC, di grid search ini kan dicobakan semua kemungkinan kombinasi ya. Oleh karena itu, peta eksplorasinya menjadi heat map seperti paling tertera di layar presentasi, di mana masih sama, sumbu X-nya itu min cluster size dan sumbu Y-nya itu neighbors, tapi yang berbeda adalah di plotnya itu sendiri. Kalau di ABC itu berbentuk titik-titik tertentu, karena di ABC tidak dicobakan semua kemungkinannya, sementara di grid search itu berbentuk heat map atau kayak sudah penuh dengan warna full of color seperti ini karena dicobakan semua kemungkinan dari hyperparameternya. Di mana warna hitam keunguan itu mencerminkan nilai fungsi objektif yang rendah, lalu semakin meningkat ke biru, hijau, hingga ke kuning itu yang paling tinggi. Nah, di sini yang di lingkaran merah itu menandakan bahwa menghasilkan kombinasi hyperparameter yang fungsi objektifnya itu maksimal. Oke, boleh di tabel ini ada ringkasan hasil dari optimisasi hyperparameter tuning dengan grid search itu sendiri, di mana diperoleh neighbors optimal itu sebesar 16, min cluster size yang optimal itu sebesar 36, di mana jumlah iterasinya itu sama dengan jumlah total kombinasi yaitu 651, dan base objektif dari 651 iterasi itu adalah sebesar 0,7101. Untuk coherence-nya sebesar 0,5858 dan diversity-nya itu sempurna, yaitu sebesar 1. Untuk runtime sendiri itu hampir 10.000 detik ya, atau 9.916 sekian detik. Oke, boleh di next. Nah, berikut adalah perbandingan dari ABC dan grid search itu sendiri, di mana kita bisa lihat secara objektif, coherence, dan juga diversity itu grid search unggul, tapi selisihnya itu tidak berbeda jauh dengan ABC. Sementara untuk runtime itu grid search masih kalah dari ABC, di mana ABC itu memiliki waktu komputasi yang jauh lebih kecil daripada grid search, sekitar 1.788 detik. Nah, untuk outlier-nya, sebenarnya dua-duanya itu sudah termasuk bagus, karena sebelumnya di constraint kami menetapkan bahwa outlier itu tidak boleh lebih dari 30%, sementara dua-duanya ini menghasilkan outlier yang di bawah 10% ya, ada 5% dan juga 3%, di mana grid search masih tetap unggul dalam segi outlier. Nah, dari hasil ini tuh ada trade-off yang terjadi, di mana grid search itu memang menghasilkan kualitas yang terbaik, tetapi komputasinya itu mahal, yaitu di sini pada penelitian kami bisa dilihat bahwa ini komputasinya hampir 10.000 detik. Sementara di ABC itu kualitasnya memang sedikit lebih rendah, tapi komputasinya jauh lebih ringan, yaitu sebesar 5,5 kali lebih cepat daripada grid search. Sehingga ABC ini mungkin bisa menjadi
pertimbangan digunakan jika data yang digunakan cukup besar dan masalah analisis yang dikerjakan juga cukup kompleks gitu. Namun pada penelitian kami ini, karena kami ingin mendapatkan parameter yang optimal secara absolut, maka dari itu pemodelan topik kami kami lanjutkan dengan optimasi hyperparameter tuning dengan grid search. Boleh next. Oke, hasil dari pemodelan topik dengan hyperparameter tuning grid search ini bisa dilihat pada layar, di mana menghasilkan 3 topik, 2 topik utama dan juga 1 topik outlier, di mana outlier itu proporsinya 3%, topik utama yang pertama itu 77%, dan topik utama yang kedua itu ada 20%. Topik utama yang pertama atau topik 0 ini kami beri label aktivitas finansial karena di dalamnya terkandung kata-kata kunci utama seperti rupiah, uang, belanja, pengeluaran. Nah, topik utama yang kedua atau topik 1 ini kami beri label skeptisisme publik karena di dalamnya itu terkandung kata-kata kunci utama seperti bohong, asing, mimpi, dan juga halo. Nah, artinya di topik 0 itu mayoritas komentar membahas kondisi keuangan masyarakat yang berkaitan dengan nilai rupiah, belanja, dan juga pengeluaran. Sementara di topik yang 1 itu menunjukkan bahwa sebagian komentar itu memperlihatkan keraguan dan juga sikap kritis terhadap klaim pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Boleh di next. Nah, di sini ada visualisasi dari reduksi dimensi yang dilakukan oleh UMAP. Di sini bisa terlihat bahwa topik 0 dan topik 1 sudah cukup terpisah dan topik 0 terbukti bahwa mendominasi dari pemodelan topik itu sendiri karena proporsinya tadi 77% ya. Tapi perlu digarisbawahi kalau ini tidak bisa menjadi acuan utama karena pada UMAP itu kan direduksi dari 768 dimensi menjadi 5 dimensi, sementara ini hanya 2 dimensi. Jadi tidak bisa dijadikan acuan utama penyebaran topiknya seperti ini, tapi ini bisa dijadikan gambaran awal atau kayak eksplorasi bahwa topiknya ini sudah terbagi atau menyebar cukup jelas seperti itu. Boleh di next. Oke, di sini ada distribusi topik untuk 2 topik utama, yaitu aktivitas finansial dan juga skeptisisme publik, di mana di antara kedua topik ini sudah tidak ada lagi kata yang tumpang tindih, dan bisa dilihat pada topik yang pertama ini, aktivitas finansial, itu ada kata-kata kunci seperti rupiah, uang, belanja. Ini tandanya frekuensi kata di topik itu paling tinggi, makanya katanya itu paling besar di word cloud ini. Nah, hal ini tuh wajar karena memang video yang kami gunakan adalah video membahas tentang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu banyak dari masyarakat atau netizen yang mengomentari akan hal itu gitu, ekonomi makro dan juga kondisi finansial domestik. Sementara yang menarik ini ada di topik yang kedua atau topik 1, di mana isinya itu seperti kata-kata seperti bohong, asing, mimpi, halu gitu. Itu kan mencerminkan skeptisisme dan juga pesimisme netizen atau masyarakat di ranah digital gitu ya terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya hal ini tuh wajar karena pada saat berita pertumbuhan ekonomi ini muncul atau dirilis, itu berbarengan dengan adanya berita tentang melemahnya rupiah, juga harga pangan dan BBM yang naik. Jadi adalah sebagian masyarakat yang skeptis gitu, yang pesimis akan fenomena pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya the simple design akan dijelaskan oleh Joshua. Baik, untuk mau wrap up dari sekian penelitian kami, yang pertama itu ada kesimpulannya. Bertopik itu berhasil dioptimalisasi menggunakan ABC dan grid search tentunya untuk menganalisis opini publik pada komentar YouTube. Grid search memang menghasilkan kualitas topik terbaik sih dengan objektif 0,71, sedangkan ABC menghasilkan kualitas yang memang bisa berkompetisi lah ya dengan grid search dengan objektif sebesar 0,6649. Hasil topik modeling menghasilkan 2 topik utama, yaitu aktivitas finansial dengan proporsi 76% dan skeptisisme publik sebesar 19% mendekati 20% ya. ABC mampu memperoleh kualitas solusi yang kompetitif dengan waktu komputasi sekitar 5,5 kali lebih cepat dibandingkan grid search. Tapi balik lagi seperti yang tadi dimention oleh rekan saya Ziva, di penelitian kami ini fungsi objektifnya itu kan tadi adalah weighted sum dari coherence dan diversity. Kita mengidamkan untuk memperoleh fungsi objektif yang bernilai maksimal. Sehingga di sini kami tetap memilih hasil hyperparameter tuning dari grid search. Namun di penelitian ini juga menunjukkan kalau ABC mampu memberikan hasil fungsi objektif yang cukup maksimal
alias dapat berkompetisi dengan grid search dengan waktu komputasi yang jauh lebih efisien, yaitu 5,5 kali lebih cepat. Sehingga bisa jadi pertimbangan pilihan untuk analisis tadi yang Ziva juga sudah sebutkan, untuk analisis yang mungkin kompleks atau search space-nya terlalu besar. Sayang sekali di penelitian ini masih menggunakan satu fungsi objektif. Jika memang efisiensi waktu ini dipertimbangkan untuk dioptimalkan, maka harus mengoptimalkan dua fungsi objektif sekaligus. Artinya penelitian itu udah bergeser ranah menjadi multi-objective function. Eh, jadi mungkin itu bisa menjadi saran juga ya. Tapi nanti dulu simpulan yang terakhir itu adalah ABC merupakan tadi alternatif yang efektif dan efisien untuk optimisasi hyperparameter bertopik. Nah, sarannya tadi ya, mungkin kalau mau menggunakan metode perbandingan yang serupa untuk kasus bertopik, mungkin bisa melakukan multi objective function. Jadi bukan hanya memaksimalkan tadi objective function penjumlahan weighted sum dari coherence and diversity, tapi juga efisiensi waktunya dimasukkan sebagai peubah yang ingin dioptimalkan. Jadi ada dua fungsi objektif. Atau yang pertama ini juga ya, mungkin yang tadi belum disebutkan, belum tertera di slide, tapi yang tertera di slide, yang poin pertama ya tentunya bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ruang pencarian atau search space yang lebih luas untuk hyperparameter ya. Kenapa tadi hyperparameter space-nya itu yang kita gunakan cenderung sedikit, 21 untuk n neighbors dan 31 untuk min cluster size. Yang pertama tadi saya sebut karena dari segi trial dan error, kalau nilai mereka lebih besar dari itu, maka outliernya akan terlalu besar. Itu satu. Tapi alasan yang kedua juga karena grid search. Kalau search space-nya terlalu luas, besar, maka grid search komputasinya akan terlalu lama. Jadi mungkin jika ingin melakukan studi komparatif lagi, bisa juga dibandingkan dengan metode yang eh, metaheuristik juga, misalkan ABC versus N colony, atau bisa juga pakai perbandingannya random search. Tapi kita masuk ke saran yang kedua, kalau mau menggunakan metode yang dua tadi, mereka itu bagus untuk mengoptimisasi hyperparameter yang sifatnya kontinu. Sehingga kalau misalkan dipakai untuk bertopik yang notabene-nya ketika dioptimisasi hyperparameternya bersifat diskret, maka mereka kurang bisa menunjukkan kapabilitas mereka gitu. Sebenarnya mereka bisa lebih bagus dari itu performanya ABC maupun metode metaheuristik lainnya. Tapi karena sekarang dikaji di metode apa ya? Hyperparameter yang diskret, nah, mungkin kurang tampak tuh. Tapi dari segi efisiensinya tadi sudah muncul ya, jauh mengungguli dari grid search. Jadi saran kedua mungkin bisa dikaji pada digunakan dimanfaatkan ABC ini pada kasus yang hyperparameternya itu kontinu begitu. Sekian dari kami, paralel 2 kelompok 5 yang mendapatkan eh, topik penelitian ABC. Kurang lebihnya mohon maaf, salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.